Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai ikatan kimia. Namun sebelum kita masuk ke ikatan kimia, kita akan membahas dulu materi mengenai kestabilan unsur. Di sini saya memiliki unsur gas mulia, mulai dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, semuanya memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Maksudnya stabil di sini, He menempati kulit pertama, yaitu kulit ke-1, yang jumlah maksimalnya harus 2. Dan di sini He juga 2. Dia stabil. Nah, kemudian Ne ini memiliki bilangan elektron valensinya 8. Begitu juga selanjutnya keseluruhannya. Yang memiliki bilangan elektron valensinya 8 itu merupakan unsur-unsur yang stabil, yang hanya dimiliki oleh unsur gas mulia, sehingga unsur gas mulia itu stabil dan berada di alamnya pun dia secara berunsur saja, tidak berikatan dengan unsur lain, karena unsur gas mulia ini stabil. Nah, sedangkan unsur lain ini tidak memiliki bilangan 8, sehingga unsurnya harus berikatan agar mencapai stabil. Atom-atom dikatakan stabil jika memiliki elektron valensinya itu 8. Nah, kecuali He juga termasuk gas mulia yang stabil. Jadi kalau misalnya tidak 8, ya 2. Itu paling minimalnya antara 2 dan 8. Nggak bisa 7, nggak bisa 4, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan 8 elektron valensi ini terpenuhi, maka dia unsur tersebut sudah stabil dan dia menuruti kaidah hukum oktet. Nah, kecuali hidrogen. Pengecualian juga terjadi pada Li, Be, dan B. Nanti kalian cari tahu kenapa Li, B, dan Be ini menjadi pengecualian pada kaidah hukum oktet. Oke. Selanjutnya kita masuk ke susunan oktet elektron valensi. Ini dapat dicapai melalui 2 tipe. Yang pertama transfer, yang kedua penggunaan bersama. Yang transfer, elektron dari satu atom ke atom pasangannya ini merupakan atau disebut dengan ikatan ionik. Sedangkan penggunaan bersama, pasangan elektronnya atau sharing ini disebut dengan ikatan kovalen. Berarti di sini udah ada 2 ikatan, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sebelum kita masuk ke ikatan ionik dan ikatan kovalen, kita akan mempelajari tentang struktur Lewis atau dot Lewis. Kita tahu dot itu apa? Titik Lewis. Nah, Lewis itu adalah orang yang menemukan struktur tersebut. Kalian juga harus cari tahu kembali ya tentang siapa itu Lewis. Nah, struktur Lewis ini digunakan untuk menggambarkan susunan atom-atom dan sebaran elektron valensi serta jenis ikatan antar atom yang terbentuk. Ini adalah contoh struktur Lewis per unsur. Nah, di sini saya memiliki unsur karbon yang memiliki nomor atom 6. Konfigurasinya adalah 2 dan 4. Dia menempati pada kulit kedua. Otomatis elektron valensinya adalah 4. Nah, karena dia punya 4 elektron valensi, titiknya pun ada 4. Titik ini merupakan elektron. Nah, elektron ini bisa berikatan dengan unsur lain agar mencapai kestabilan. Berarti kalau stabil harus ada 8 elektron di C yang berikatan. Contoh lainnya adalah kalium. Kalium memiliki nomor atom 19. Kalium ini memiliki konfigurasi elektron 2881. Nah, berarti elektron valensinya yaitu ada pada kulit terakhir, kulitnya yang ke-4. Elektron valensinya adalah 1. Otomatis K ini hanya memiliki 1 elektron yang dapat berikatan. Kemudian Cl memiliki nomor atom 17. Nah, konfigurasi elektronnya 287. Otomatis elektron valensinya adalah 7.
Ini adalah struktur Lewis untuk Cl. Fosfor yang memiliki bilangan nomor atomnya 15. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 5. Elektron valensinya adalah 5. Nah, ini adalah bentuk dari struktur Lewisnya. Nah, tetapi semua unsur ini tidak stabil karena mereka kurang dari bilangan oktet, yaitu tidak stabil karena kurang dari 8. Ini adalah contoh untuk menstabilkannya. Agar mencapai stabil, maka unsur-unsur harus saling berikatan. Ketika unsur ini saling berikatan, dia akan membentuk suatu molekul atau senyawa. Nah, di sini ada KCl. Ini adalah unsur kalium dan klor. Nah, di sini elektron valensi untuk K yaitu 1. Sedangkan Cl yaitu 7. Dia dapat berikatan agar menjadi stabil. Contoh yang kedua adalah magnesium dan oksigen atau magnesium oksida. Nah, di sini magnesium memiliki elektron valensinya 2, sedangkan elektron valensi untuk O yaitu 6. Ini adalah ikatan contoh struktur Lewis pada Mg dan O. Seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga, ada klor yang berikatan dengan klor atau klorida. Nah, ini elektron valensi untuk Cl adalah 7. Sehingga Cl yang pertama 7 berikatan dengan Cl yang kedua. Sehingga elektronnya yang tengah ini digunakan baik oleh Cl yang pertama dan Cl yang kedua. Ini namanya ikatan. Begitu juga dengan NH3. Oke, ini contohnya. Dan ini adalah contoh-contoh untuk struktur Lewis yang berikatan atau menjadi senyawa. Kita buktikan ya bahwa K dan Cl ini sudah stabil. Ingat, 2 juga sudah stabil, 8 juga stabil. Nah, sekarang kita hitung. Di K, karena dia sudah berikatan dengan Cl, berarti dia memiliki 2 elektron yang saling berikatan. Sedangkan di Cl harus ada 8 karena Cl itu cuma ada 7 elektron valensinya. Kita hitung di C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah elektron Cl dan ini adalah elektron K. Ini adalah ikatan. Oke. Di Mg sama seperti di Cl. Di Mg ada 2 elektron. Sedangkan di O ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini dan ini. Berarti ini berikatan. Begitu juga di Cl. Lihat Cl yang pertama ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikatan dengan Cl yang kedua. Jadi 8. Cl yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini. Nah, berarti ini adalah ikatan. Kemudian yang NH3. N5 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berikatan dengan 3H. H ini memiliki 2. H ini juga 2. Dan ini juga 2. Sedangkan N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir adalah tugas ya. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Lalu kalian kumpulkan secara virtual ke Google Classroom, oke? Silakan kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.